saya akan memaparkan materi terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Yang kedua, pendekatan yang digunakan pada tahap perkembangan anak usia dini tersebut. Faktor pertama, yakni faktor biologis, di mana faktor yang berkaitan dengan keperluan primer seorang anak pada awal kehidupannya. Faktor ini wujudnya berupa pengaruh yang datang dari pertama kali dari pihak ayah dan pihak ibu, di mana faktor ini mencakup aspek genetik, yang artinya gen yang diturunkan dari orang tua mereka itu dapat mempengaruhi berbagai aspek perkembangan anak, termasuk aspek kecerdasan, aspek fisik, dan aspek lainnya. Yang kedua, ada aspek nutrisi. Nutrisi yang baik sangat penting untuk perkembangan otak dan fisik. Anak yang mendapatkan asupan gizi yang cukup seperti protein, vitamin, dan mineral cenderung memiliki kemampuan yang belajar yang lebih baik dan pertumbuhan fisik yang optimal. Dan yang ketiga itu faktor biologis dari kesehatan fisiknya. Nah, riwayat kesehatan itu sangat penting, termasuk penyakit yang diderita dan imunisasi dapat mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Anak yang sering sakit atau memiliki masalah kesehatan kemungkinan memiliki keterlambatan dalam perkembangan fisik maupun kognitifnya. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan seseorang. Dalam hal perkembangan emosional, anak-anak akan belajar mengenali dan mengelola emosi mereka melalui interaksi dengan orang tua dan sekitarnya. Dukungan emosional yang baik dari orang tua maupun sekitarnya dapat meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan sosial anak, sehingga anak akan merasakan apakah ia sedang ceria, sedih, maupun senang. Selain itu, pada faktor psikologis dapat mempengaruhi perkembangan kognitif anak, termasuk kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman awal anak tersebut. Anak-anak yang terlibat dalam aktivitas yang merangsang pemikiran kritis dan kreativitas akan lebih siap untuk belajar di masa depan. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor sosial mencakup interaksi anak dengan orang lain, baik di lingkungan keluarga maupun di luar rumah. Lingkungan keluarga adalah lingkungan yang pertama yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak. Pola asuh yang positif, komunikasi yang baik, dan dukungan emosional dari orang tua dapat membantu anak mengembangkan keterampilan sosial yang baik. Selain itu, pada lingkungan di luar rumah, anak akan bergaul dengan teman sebaya mereka. Interaksi dengan teman sebaya sangat membantu anak belajar berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi yang baik. Pengalaman itu sangat penting untuk perkembangan sosial dan emosional anak, karena anak akan belajar dan berinteraksi dengan teman-teman mereka. Yang keempat, faktor lingkungan. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan anak usia dini. Kualitas lingkungan yang aman, bersih, dan kaya akan stimulasi mendukung eksplorasi dan pembelajaran anak. Akses ke ruang terbuka, taman bermain, dan fasilitas pendidikan yang baik sangat penting untuk perkembangan fisik dan sosial anak. Selain itu, akses terhadap pendidikan atau ketersediaan pendidikan berkualitas termasuk pendidikan anak usia dini sangat penting untuk perkembangan kognitif dan sosial anak. Lingkungan yang mendukung pembelajaran akan memberikan anak kesempatan untuk berkembang secara optimal. Selanjutnya, strategi pendekatan yang digunakan pada faktor yang mempengaruhi anak usia dini yaitu model pendekatan Bank Street, di mana pendekatan ini mengakui bahwa anak-anak adalah pelajar aktif yang belajar melalui eksplorasi dan interaksi dengan lingkungan mereka. Dalam konsep ini, pembelajaran tidak hanya terjadi di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, di mana anak-anak terlibat dalam pengalaman nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Salah satu prinsip utama dari model pendekatan Bank Street adalah pengembangan holistik. Pendekatan ini mengakui bahwa perkembangan anak mencakup berbagai aspek, termasuk fisik, sosial, emosional, dan kognitifnya.
Oleh karena itu, kurikulum yang diterapkan dirancang untuk mendukung semua aspek ini secara bersamaan. Misalnya, ketika anak-anak terlibat dalam permainan, mereka tidak hanya belajar keterampilan motorik, tetapi juga keterampilan sosial dan emosional saat berinteraksi dengan teman sebayanya. Selain itu, pendekatan model Bank Street memiliki unsur-unsur. Yang pertama, menekankan pada bermain. Yang kedua, anak-anak aktif dalam mengkonstruksi pemahaman mereka tentang dunia melalui interaksi dengan benda-benda dan lingkungannya. Yang ketiga, melibatkan orang tua dan membangun komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan yang terakhir, peranan guru sebagai pengamat dan fasilitator pembelajaran. Artinya, keterlibatan keluarga juga merupakan komponen penting dalam model pendekatan Bank Street. Keluarga dianggap sebagai mitra dalam pendidikan dan komunikasi yang baik antara guru dan orang tua sangat penting untuk mendukung perkembangan anak. Dengan melibatkan orang tua, anak-anak dapat mendapatkan dukungan yang konsisten baik di rumah maupun di sekolah. Itulah paparan dari materi saya, kurang lebihnya